Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadana unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisami farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Kaum muslimin, muslimat, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah, yang insyaallah sebentar kita akan lanjutkan dengan salat tarawih. Demikian juga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha jaya, menguasai bahkan memiliki alam jagat raya ini, yang selalu dan senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini masih kita diperkenankan untuk kita hidup di dunia, menghidup udara segar lagi gratis, khususnya di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Sehingga kata orang bijak, jauh berjalan banyak dilihat, pengalaman adalah guru yang terbaik. Sehingga pantang seorang muslim melakukan kesalahan pada waktu dan tempat yang sama. Keledai saja tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Maknanya adalah Ramadan datang ini 1443 Hijriah, dia merupakan sarana jalan cinta menuju Allah sebagai pembersih jiwa, penggugah jiwa, pembersih hati yang kotor. Maka evaluasi kita adalah sampai sejauh mana bulan suci Ramadan menyentuh hati dan pikiran kita, bahkan seluruh nilai-nilai kehidupan kita. Berulang-ulang bulan suci Ramadan datang, tapi sebagian manusia tidak memasukkan rengkuhan jiwa dalam bulan suci Ramadan. Dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi orang-orang yang berpuasa sebagian besar sekali lagi hanya menahan dahar dan dahaga, lapar dan dahaga. Kadang-kadang puasa tapi masih ada rasa dendam, dengki, iri hati dalam dirinya, bahkan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Itu artinya puasa tidak memberikan makna yang dalam terhadap diri kita. Padahal puasa datang bagaikan kita pulang kampung, surganya Allah. Bagaimana kita mengakhiratkan dunia sehingga benar-benar puasa kita, khususnya tahun 1443 Hijriah ini, memberikan warna, mewarnai seluruh kehidupan kita. Dengan perasaan bahwa banyak saudara-saudara kita tahun lalu masih sempat melaksanakan ibadah puasa, tahun ini sudah tiada. Artinya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian sudah barang pasti. Aina ma takunu yurikul mauta wala kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menemui kita. Dan kematian itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang misteri. Rahasia waktunya, rahasia caranya, bahkan rahasia tempatnya. Begitu juga dalam suasana COVID-19 ini, begitu banyak saudara-saudara kita yang gugur. Maka inilah perenungan bagi kita. Wah, inilah bulan puasa, anggaplah bulan puasa ini terakhir kita, sehingga benar-benar kita memantapkan, betul-betul memaksimalkan puasa yang kita akan laksanakan pada saatnya ini. Kaum muslimin,
Sidin jamaah taruh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya mencoba menggugah hati dan pikiran kita untuk merenung bahwa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Sebagaimana saya sebutkan tadi, syahrul ramadana unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan terpenuhi dan sebagai pembeda. Bulan suci Ramadan bulan yang mulia karena dipilihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman kita, kitab suci kita, iman kita yang telah membawa misi akidah membebaskan manusia dari bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, khususnya berkaitan dengan syirik jali, yaitu menyembah berhala. Kalau syirik ini hampir dikatakan, khususnya kita di Indonesia, sudah aman. Sudah begitu banyak pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang agama kita, tidak lagi menyembah berhala. Tapi ada syirik sekarang ini yang terselubung, yaitu namanya syirik hafiz. Yang mana itu? Tidak lain adalah kaum muslimin rahimakumullah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengutamakan komputer, teknologi, harta, pangkat dan jabatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak manusia sekarang terpesona dengan urusan-urusan dunia, sehingga apa dikatakan Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu banyak manusia sekarang cinta dunia tapi takut mati, maka muncullah sekarang penyakit wahan. Terlalu gampang orang membuat maksiat. Bisa kita lihat di televisi, di medsos, di surat kabar, hampir setiap hari disajikan tentang persoalan-persoalan narkoba, persoalan kekerasan, persoalan pornografi, bahkan persoalan korupsi yang tidak pernah selesai. Maka momentum ini, mari kita kembali kepada Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pedoman imam kita, penuntun kita ke jalan yang benar yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Al-Quran telah membawa misi syariah tentang tata kehidupan manusia, bahwa semua manusia sama kedudukannya di hadapan hukum Allah. Al-musyawaratu bainan nas fi takasul ahkam. Semua manusia sama kedudukannya di hadapan hukum Allah. Hanya tidak berbeda, kadang-kadang manusia dewasa ini, kadang-kadang hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi Al-Quran yang telah membawa misi syariat tentang kehidupan, semua manusia sama. Sehingga Rasulullah mengatakan, andai kata putri kesayangan saya Siti Fatimah melakukan pelanggaran, mencuri misalnya, maka jangankan orang lain, saya sendiri yang memotong tangannya. Inilah hukum yang akan ditegakkan untuk kita jadikan patokan panutan berdasarkan Al-Quran. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran untuk momentum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, sebagai momentum kita untuk kita semakin intens kepada Al-Quran. Kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran dengan senantiasa qiraatul Quran, hafiz Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran. Karena Islam ini tidak boleh kita pelajari hanya secara parsial, tapi kita harus secara integral. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fil silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuk dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan. Semua aspek kehidupan kita harus nilai-nilai Quran, sunnah dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan, dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan Al-Quran. Yang kedua, kemuliaan bulan suci Ramadan ini ditandai dengan diwajibkannya kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183 yang senantiasa kita sebutkan oleh para dai mubalik, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ayat ini memberikan informasi tiga hal.
Yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang bertakwa, kemudian orang-orang yang furqan, sebagai pembeda mana yang hak dan yang mana yang batil. Siam atau saum adalah puasa, adalah menggenggam, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Tentu diawali dengan niat. Pada makan sahur, maka disunahkan kita makan sahur, tasahuri fa inna barakati fis sahuri. Makan sahur lah, dalam makan sahur itu adalah berkah. Bisa dibayangkan dengan kita bangun bersama-sama, anak, keluarga, cucu dan sebagainya, ada suasana harmonisasi antara keluarga. Dengan kita bangun bersalat tahajud, kemudian kita lanjutkan dengan makan sahur antara subuh, kira-kira kurang lebih 20 menit. Kemudian kita awali dengan niat nawaitu shauma ghadin an adahi fardhi syahri ramadan khasis sanati lillahi taala. Maka otak kita dengan niat yang kuat memberikan perintah kepada seluruh jaringan tubuh kita untuk mengadakan efisiensi dan penghematan, sehingga pada siang hari kita tidak terasa lapar. Itulah niat. Kesadaran menggabungkan antara otak kiri otak kanan sehingga timbul rasa sambung untuk melakukan ibadah, baik sifatnya khusus maupun daripada umum. Itulah niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian orang berpuasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Asyamu li wa ana ajasibi. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu pahalanya adalah yang memberikan Allah saya sendiri untukku. Puasa adalah zirriyah, rahasia, abstrak. Hanya kita dengan Allah yang Maha tahu. Sehingga puasa akan menimbulkan keikhlasan dan kejujuran di dalam menjalaninya. Dan orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar akan menggembirakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kegembiraan. Lisani farhatani farhatun inda iftar. Yaitu orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar akan digembirakan Allah Subhanahu wa taala pada menjelang buka puasa. Bisa dibayangkan pada 5:30 ketika dikumandangkan salawat asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min santika wan nar. Luar biasa. Ada rasa gembira menyongsong buka puasa. Begitu beduk dibunyikan, maka muncullah ucapan-ucapan doa, diawali dengan istighfar, kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Ada rasa yang suka diungkapkan dengan kata-kata, ada gembira yang luar biasa mengembirakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah farhatun indalika rabbi. Orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar akan bertemu dengan Allah. Masuk surga adalah nikmat, bertemu dengan Allah jauh lebih nikmat. Dan orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar akan disiapkan namanya pintu rayyan, dan orang-orang masih bisa masuk di situ adalah orang yang berpuasa dengan benar, yaitu dalam surga namanya pintu rayyan. Kemudian orang-orang yang berpuasa diberikan namanya kesabaran. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangannya, sabar menerima takdir. Dan kemudian juga kejujuran. Bisa dibayangkan orang berpuasa ketika tidak jujur dalam berburu saja, berkumur-kumur misalnya, bisa menelan siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Inilah nilai kejujuran. Sehingga berpuasa merupakan revitalisasi jasmani dan rohani, terjadinya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Inilah puasa, dan puasa sendiri merupakan asyamu junnati, menjadi perisai bagi orang-orang yang beriman. Ketika pada siang hari terjadi benturan-benturan emosional, maka selalu ada kata-kata dalam dirinya, asyamu junnati. Yang tidak kalah penting kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puasa adalah sumu tasihu. Secara medis, orang-orang yang berpuasa bisa dibayangkan 11 bulan kita makan siang dan malam. Usus besar, usus kecil kita tidak pernah istirahat. Maka bulan suci Ramadan merupakan bulan alarm untuk terjadinya pemeliharaan tubuh kita. Yang namanya detoksifikasi, adalah penggelontoran racun dalam tubuh kita. Setelah detoksifikasi itu munculnya namanya rejuvenasi, peremajaan sel-sel dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah stabilisasi. Inilah kelebihan-kelebihan puasa kita, akan menyeimbangkan antara lahir dan batin. Ketika jasmani dan rohani seimbang, insya Allah kekuatan kesehatan kita akan terpantau.
Dan indikator-indikator berhasil atau tidaknya puasa bisa diukur antara lain bahwa badan kita semakin sehat, emosi kita semakin terkendali, kemudian hati kita semakin jernih, pikiran kita semakin jernih, ibadah kita semakin bermakna, dan selalu kita tawaddu. Inilah pengaruh-pengaruh puasa dalam diri kita. Sehingga rahasia yang terjadi dalam puasa orang-orang yang beriman dan bertakwa yang pertama adalah meluruskan akhlak, menjadikan kawah candra di depan, kemudian menjadi orang-orang yang ikhlas. Yang ketiga, senantiasa menjadi qanaah, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir terjadinya kepekaan sosial dalam kegiatan kehidupan kita di masyarakat, bahwa ternyata orang lapar kita rasakan bagaimana orang-orang yang susah dan sebagainya. Inilah rahasia-rahasia besar kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan untuk senantiasa kita berpuasa dengan baik dan benar, sesuai dengan kaifiat tata cara berpuasa yang baik yang dianjurkan oleh tata syariat Islam. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, kemuliaan bulan suci Ramadan ditandai dengan ada namanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Betul, umatnya Nabi Musa umurnya kurang lebih 800 tahun. Umatnya Nabi Muhammad hanya kurang lebih 63 tahun. Tapi ada nilai yang melebihi daripada 63 tahun, yaitu kurang lebih 80 tahun, yaitu adalah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada satu malam, dan adanya di 10 terakhir pada 10 Ramadan, yaitu ikum minan nar. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada 10 Ramadan terakhir, mari kita sing-singkan dengan baju, hamparkan sajadah. Lebih baik kata lebih banyak di masjid daripada di rumah. Karena jangan terbalik, awal Ramadan ramai di masjid, full house, tetapi di penghujung Ramadan kadang-kadang yang ramai ada di mall-mall, di supermarket dan sebagainya. Mari kita coba mindset kita untuk kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita Subhanahu wa taala, sehingga beda yang lalu. Hari ini harus berbeda dari kemarin, dan besok harus lebih daripada hari ini. Bulan lalu mungkin sekedar, tahun lalu kita mengikuti bulan suci Ramadan sekedar menggugurkan kewajiban rutinitas saja. Mari kita coba tingkatkan kualitas puasa kita tahun ini menjadi puasa yang berikan nuansa yang luar biasa. Paling tidak kita khatam Al-Quran 1 sampai 2 kali. Kemudian ada kita target-target yang kita harus penuhi, sehingga di ujungnya nanti kita menjadi orang-orang yang sukses ibadah, sukses sosial, sukses moral, bahkan sukses profesi. Sehingga dengan demikian di penghujung bulan Ramadan ada namanya Idul Fitri. Kalau lebaran banyak boleh ikut, tapi Idul Fitri adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu, sehingga di penghujungnya kembali kepada kita fitrah, sehingga kita pada pasca Ramadan nanti mewarnai seluruh kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita dengan nilai-nilai puasa yang baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, sehingga pelaksanaan bulan puasa tahun 1443 Hijriah ini kita mampu lalui dengan sukses. Kita senantiasa tawaddu, badan kita semakin sehat, pikiran kita semakin jernih, hati kita semakin tenang, ibadah kita semakin bermakna. Dan pada saatnya nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dengan husnul khatimah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini menjadi perenungan, menjadi motivasi dan pencerahan bagi saya sendiri dan kita sekalian, sehingga ke depan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita termasuk menjadi orang pemenang dalam menjalani kehidupan ini, selamat di dunia, bahagia di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.